Halo semua, berjumpa lagi di Get Code. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan belajar Android dasar ya. Nah, sekarang kita ke topik yaitu bagaimana kita solving error ya. Yaitu artinya bagaimana kita menghandle error agar setiap aktivitas ketika kita membuat aplikasi atau menjalankan sebuah programnya di Android Studio, kita bisa menghandle errornya. Jadi ketika kita tahu, kita bisa mengurangi kepanikan kita karena biasanya kan kalau programmer itu seringnya itu ketemu error dan itu wajib. Karena semakin banyak kita bertemu error, semakin juga kita bisa belajar hal baru ya, teman-teman. Oke, di sini sudah ada sebuah codingan ya. Codingannya simple sih. Intinya kita menampilkan list array ya, list angka. Yaitu kita di sini kita mempunyai sebuah variabelnya namanya list angka sama dengan list of ya. Listnya mempunyai beberapa index array ya. Index array-nya kebetulan ini berupa integer ya. Jadi berupa angka. Jadi ingat di sini saya kasih catatan ya. Index array dimulai dari 0. Sini kita memiliki 2, 4, 5, 6, 7. Kalau dihitung dari array ya, kalau dihitung dengan indeks itu ada 4 ya, karena 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung biasa ini ada 5 ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau indeks array ini dimulai dari 0. Nah, di sini coba kita masuk ke private fun sort list angka ya. Jadi ini merupakan sebuah function. Jadi function for ini menampilkan semua isi dari list angka ini ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul list angka ini. Nah, di sini saya sengaja menampilkan errornya ya, menampilkan output program yang akan terjadi, yang akan mengalami kesalahan. Jadi di sini teman-teman harus tahu dulu letak kesalahannya di mana dan nanti kita bisa solving error tersebut ya. Coba kita run saja. Mungkin kalau ininya kita tutup ya emulatornya karena tidak dibutuhkan. Nah, kita fokus ke log ya. Di sini ada log. Coba ininya dihapus dulu. Angka. Nah, kita ulang lagi ya biar agak jelas ya. Oke, nah di sini kita mengalami warning ya, error ya. Jadi kita tutup. Ada banyak sekali peringatan ya bahwa kita mengalami error di beberapa sintak ya. Nah, di sini teman-teman jangan pusing dulu. Teman-teman hanya fokus pada bagian yang bergaris bawah ya, underline-nya biru dan tulisannya berwarna biru. Nah, dilihat package-nya di mana ya, nama activity-nya apa ya. Nah, di sini kebetulan kita hanya mempunyai satu activity ya, main activity.kt yaitu Kotlin ya, di line 22. Coba kita klik. Nah, letak kesalahannya ada di line 22. Juga yang di bawah ini sama ya, main activity onCreate, berarti onCreate ada di atas ya. Main activity titik kt15. Berarti ada di sini. Nah, letak kesalahannya. Nah, mungkin kalau teman-teman melihat sintak dari contohnya nomor 22 ya, yang salah ini, kita amati sepertinya tidak ada kesalahan ya. Printline ini sesuai dengan function yang diambil, list angka. Dan kita pun tidak mengetikkannya, tidak typo ya, atau typo ya. List angka ini juga sama, sesuai nama variabel yang di sini. Nah, coba kita lihat yang main activity 15 juga ya. Hasil list, sort list angka, ini juga sama ya functionnya. Dan hasil list ini hanya variabel yang nanti sebagai media untuk menampilkan list angkanya ya. Print line hasil list. Nah, mungkin di sini teman-teman mengalami kebingungan ya, bagaimana caranya memecahkan masalah ini ya, atau solving error ya di program ini. Coba teman-teman ke atas, lihat di sini ada namanya Javalang Runtime Exception ya. Javalang Runtime Exception. Nah, di sini ada namanya, ada beberapa pernyataan ya dari Android Studio-nya atau pemberitahuan bahwa array index out of bound. Maksudnya array-nya melebihi dari kapasitasnya ya. Jadi array index out of bound. Length-nya 5, indeksnya 5. Oke. Coba kita amati dulu, coba kita perkecil sedikit. Minimize sedikit ya. Oke.
Nah, di sini kan array-nya itu ada 5 indeks ya. Indeks ke satunya 0, 0, 1, 2, 3, 4, ada 5 indeks. Oke. Nah, sedangkan di sini ada letak kesalahannya plus 2. Nah, logikanya kalau plus 2 berarti berarti ditambah 2 ya, melebihi dari indeks si list of ini, si list angka ini. Maka dari itu, program ini mengalami error ya, karena array index out of bound exception ya. Karena array-nya melebihi dari kapasitas indeks ya, indeks array. Nah, bagaimana cara kita mensolvingnya? Gampang saja ya teman-teman, kita hanya merubah min atau dikurangi ya, dikurangi 1. Jadi, size dari list angka ini tidak melebihi dan tidak kurang. Jadi logikanya seperti itulah ya, untuk simpelnya. Jadi teman-teman bisa melihat mana kira-kira program atau logika yang memang kurang masuk dari logika programnya ya. Jadi kita sudah menemukan bahwa indeks tadi mengalami kelebihan array index ya dari variabel list angka ini ya. Oke, coba kita mulai jalankan lagi ya. Apakah berhasil? Dan nanti kita fokus ke log lagi ya, log chart di sini. Terminate. Oke, kita tutup saja emulatornya. Nah, problem yang tadi sudah kita pecahkan ya. Jadi tidak ada warna atau warning error ya. Kalau ini tidak apa-apa karena ini hanya sebuah warning saja. Oke, nah di sini coba teman-teman lihat, di sini ada log list angka berjalan. Jadi ketika kita berhasil, maka seharusnya muncul dengan tag-nya list angka dan message-nya list angka berjalan. Jadi teman-teman masih ingat mungkin ya pertemuan sebelumnya, kita copy saja yang ini, di-copy dan pastekan di sini. Nah, ini muncul ya, list angka berjalan. Oke. Jadi maksudnya ketika log ini bisa muncul, maka program itu benar-benar tersolving ya, terpecahkan dan log itu muncul ya. Yang diartikan log kita berjalan ya, tidak ada error. Nah, pertanyaannya di mana hasil dari variabel ini ya? Di mana dari output list angka ini? Kan tadinya kita ingin menampilkannya ya. Untuk menampilkannya kita hanya coba dihapus saja ini ya tag-nya. Kita cari ke atas atau dari bawah boleh. Kita cari ke atas dan lihat di sini ada latihan Android system out 2, 4, 5, 6, 7. Jadi ini sesuai dengan isi index list dari variabel list angka. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menangani sebuah error ya di program, kita coba ke log chart ya, ke log chartnya dan kita lihat apakah ada line yang memang harus kita perhatikan, atau kalau memang line-nya itu benar, coba kita lihat dan dicek apa warningnya dari Android Studio ini ya, dari log chart ini. Seperti tadi kan ini kelebihan dari indeksnya. Seharusnya indeksnya 5, ini kelebihan ditambah 2 berarti 7 ya, jadi kelebihan. Nah, setelah kita menemukan line errornya itu, kita lihat logiknya benar atau tidak ya. Ketika salah, maka kita harus membetulkannya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi teman-teman sudah bisa menangani setiap error yang akan muncul ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you next time. Keep coding and stay copy. Bye-bye.